Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Maksud Bobi Holid siang ya. Masya Allah, karena memang Bobi Holid biasa ngisi pagi hari. Mitra JIC, apa kabarnya? Semoga mitra tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini senang sekali Bobi Holid kembali menemani Mitra JIC, berjumpa dengan Mitra JIC secara live, dan tentunya beberapa hari ke belakang kita tidak bertemu ya karena WFA, dan juga tentu ada berbagai kegiatan yang tentunya pekerjaan-pekerjaan di belakang kantor. Nah, tapi mitra jasa yang terhormatullah, pada siang hari ini tentunya selain kita bersyukur pada Allah, marilah sama-sama kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, sahabatnya, sampai berikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC yang dirahmati Allah, seperti biasa di kesempatan siang hari ini tentu ada sebuah program yang akan menemani Mitra JC, dari program pagi semangat pagi, lalu juga program siang tentunya ada program opini dan juga program inspirasi, lalu juga di sore hari ada program sorban umat, lalu juga ada program QLM, dan tentunya masih banyak program lagi. Maka di siang hari ini Mitra JC kita akan bincang tentunya opini dan juga inspirasi, dan di kesempatan siang hari ini alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita di ruang kita yang istimewa ini, karena biasanya kan kita di ruang siaran radio Bang. Iya, betul. Tapi pada siang hari ini kita khusus berada di perpustakaan Jakarta Islamic Center. Di belakang-belakang kita ada buku-buku ya, jadi kayaknya kesannya berat banget gitu. Tapi tentunya ini nggak berat Mitra JC, dan juga tentunya ringan yang akan mengisi menambah wawasan kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan juga tentunya pada pagi hari ini kita akan sharing tentang jurnalistik ya, tentang ilmu jurnalistik. Sebenarnya apa sih jurnalistik? Dan juga tentu mungkin ada beberapa teman-teman dan Mitra JC yang ingin bertanya, apa sih jurnalistik? Manfaatnya apa sih gitu? Karena biasanya akhir-akhir ini mungkin kalau anak-anak milenial yang nggak serius-serius baca buku, atau mungkin juga rajin cek-cek atau dekat sama buku lah, iya, kayaknya kata jurnalistik asing ya. betul. Nah, maka alhamdulillah di kesempatan siang hari ini sudah hadir bersama kita Bung Zudi. Mas, saya manggilnya Mas, Bang, Bu, apa saja bebas, apa aja fleksibel ya, fleksibel, jadi iya, Bang Zudi aja ya, supaya akrab nih sama kita. Nah, beliau merupakan seorang jurnalis dan juga tentunya dengan latar belakang yang sudah cukup luar biasa mumpuni, yang akan sharing bersama kita tentang ilmu jurnalistik. Mungkin Bang Zuni ingin menyapa dulu Mitra JC di rumah, sekaligus memperkenalkan diri dan juga memulai perbincangan kita. Baik, terima kasih Mas Bobi, terima kasih Mitra JC yang berada di rumah. Kami doakan semoga tetap sehat, tetap sabar, dan tetap tangguh, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita tidak dapat memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi kita disunahkan dan diperintahkan untuk berikhtiar agar terhindar dari wabah COVID-19 ini dan tidak merugikan atau memberikan madorot untuk diri sendiri dan orang lain. Dan tentunya selain ikhtiar juga diiringi dengan doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat diangkat dan kita cepat kembali kepada kehidupan normal seperti sebelumnya. Semoga kita tangguh dan bisa melewati masa-masa krisis ini dengan baik. Amin. Nah, jadi Mitra JC tadi juga sudah menjelaskan singkat tentang narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Beliau merupakan jurnalis ya di berbagai media, salah satunya adalah Indonesia Insight ya Bang? Indonesia Insight.id. Dan juga sebenarnya kita satu kampus Bang. Iya betul, satu alma mater. Satu alma mater ya, di Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia. Nah, Bang, ini pertanyaan basic banget nih buat kita semua dan juga untuk teman-teman tentang tema kita pada hari ini, yaitu ilmu jurnalistik. Sebenarnya jurnalistik itu apa sih Bang? Karena memang
ada beberapa di antara kita atau mungkin juga milenial yang belum memahami atau juga mengetahui makna dengan baik tentang apa sih jurnalistik, manfaatnya, kegunaannya. Karena kan kalau misalkan melihat kecenderungan milenial tuh ya udah sesuatu yang divideokan atau mungkin sesuatu yang sifatnya kreatif, ya udah itu aja. Nah mungkin bisa dijelasin ke kita tentang apa itu jurnalistik. Iya, di suatu disiplin ilmu kita mengenal ketika dihadapkan kepada suatu istilah, maka ada dua kategorisasi. Ada secara etimologi atau secara lugotan dan secara terminologi, secara istilahan. Nah, tetapi dalam jurnalistik ini secara konseptual kita bisa membagi kepada 3 kategorisasi. Yang pertama adalah secara konsep. Secara konsep, kemudian yang kedua adalah secara harfiah, dan yang ketiga adalah secara proses. Ini ketiga ini saling berkaitan dari mulai harfiah, kemudian proses dan juga teknik. Ini saling berkaitan karena jurnalistik tidak hanya bisa dilekatkan kepada suatu nomenklatur atau suatu hal yang melekat, tetapi bisa ditinjau dari berbagai aspek. Nah, yang pertama dari segi harfiah. Dari segi harfiah ini jurnalistik berasal dari kata jurnal. Ini secara generalnya, secara umumnya berasal dari jurnal yang berarti catatan sehari-hari. Mungkin kita tidak asing lagi dengan jurnal ekonomi, terutama teman-teman ataupun siswa yang mengambil jurusan akuntansi. Itu sudah sangat familiar sekali sehari-harinya dengan jurnal. Nah, begitupun dengan jurnalistik. Dari kata jurnal ini adalah kumpulan catatan, kumpulan peristiwa, kumpulan fakta, opini yang itu dituangkan ke dalam suatu formula, dan di mana nanti kita bisa melihat secara day to day atau secara hari per hari dari jurnal itu sendiri. Ini secara harfiah. Kemudian secara harfiah lain selain jurnal juga ada dari bahasa Perancis yang berarti jour. The jour ini berarti adalah sehari-hari atau day. Bahasa Inggrisnya lebih akrab dengan day. Ada juga du jour dari bahasa Inggris juga yang berarti memang merekam, mendokumentasi kegiatan sehari-hari dan ditransformasikan baik itu ke dalam bentuk tulisan, kemudian audio visual, ataupun ke dalam mesin-mesin yang dimana nanti itu berfungsi untuk menyampaikan ke publik atau khalayak luas. Nah, ini jurnalistik secara harfiah. Kemudian jurnalistik secara konsep ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jurnalistik secara proses. Artinya jurnalistik memiliki tahapan-tahapan proses sebelum informasi tersebut sampai kepada publik. Ada rangkaian-rangkaian yang memang itu tidak bisa dipisahkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Nah, ini secara konseptual yang kedua, Kemudian yang kedua adalah secara teknik. Nah, secara teknik ini bagaimana mengumpulkan, menyusun, kemudian mendiseminasi informasi tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Bagaimana sih cara mengemas suatu informasi menjadi berita? Karena memang tidak semua informasi itu bisa kita sampaikan. Ada mungkin informasi di bidang intelijen misalnya, informasi yang pertama bersifat biasa, kemudian yang kedua bersifat terbatas, dan yang ketiga informasi tersebut bersifat rahasia, dan yang keempat sangat rahasia. Nah, memang kerja-kerja jurnalistik ini hampir sama sebenarnya dengan kerja-kerja intelijen secara teknik. Artinya mengumpulkan data, kemudian menyusun, kemudian bagaimana mengolah data-data yang ada. Tetapi bedanya apabila intelijen datanya tidak disebar ke publik, ke masyarakat luas, dia hanya diberikan kepada user atau kepada
pemangku kebijakan atau kepada siapa dia memberikan data tersebut. Berbeda dengan jurnalis, data yang didapatkan, data yang dikumpulkan itu akan disampaikan kepada masyarakat luas. Masyarakat bisa menerima data tersebut, apapun datanya, selama tadi datanya mungkin sifatnya lebih kepada biasa ataupun paling jauh terbatas. Tetapi kalau sudah rahasia, apalagi sangat rahasia, memang itu tidak akan dipublish kepada masyarakat luas. Nah, ini yang kedua secara teknik. Nah, kemudian yang ketiga adalah secara ilmu. Secara ilmu ini jurnalistik ternyata tidak hanya berkaitan dengan harfiah, kemudian dengan teknik, tetapi juga ada ilmu-ilmu. Nah, ini ilmu-ilmu yang disebut dengan jurnalistik. Ada ilmu-ilmu yang memang itu diterapkan oleh para jurnalis, kemudian para penulis-penulis yang handal bagaimana mengemas suatu informasi, bagaimana menyajikan data, kemudian bagaimana membangun suatu brand, kemudian bagaimana pesan tersebut sampai kepada masyarakat dengan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan. Di sini ada proses internalisasi nilai, bagaimana suatu berita itu ternyata memiliki kandungan pesan yang kuat. Ada pesan yang tersirat di balik berita atau informasi yang disampaikan. Tidak hanya disampaikan kepada publik kemudian dibaca, tetapi ada makna yang dalam yang terkandung di berita tersebut. Nah, ini secara ilmu jurnalistik atau kita kenal dengan istilah framing. Mungkin sudah tidak asing lagi bagaimana suatu peristiwa itu di framing secara khusus sehingga publik akan menangkap informasi tersebut sesuai dengan apa yang di framingkan oleh media tersebut. Meskipun terkadang framing tersebut ada yang berbeda, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai bahkan dari framing tersebut. Nah, disinilah pesan-pesan yang kuat untuk disampaikan melalui media. Kemudian yang ketiga adalah jurnalistik dilihat dari proses. Nah, proses ini lebih kepada penyusunan, kemudian bagaimana mengumpulkan, dan yang terakhir adalah media massa. Karena jurnalistik sangat erat kaitannya dengan media massa. Media massa baik elektronik, cetak, kemudian media daring, virtual dan lain sebagainya sangat erat kaitannya. Termasuk mungkin sekarang bahkan merambah ke media-media sosial untuk menyebarluaskan agar informasi tersebut tidak hanya diterima oleh kalangan tertentu, tetapi semua masyarakat dapat menikmati informasi tersebut sehingga merambah tidak hanya di media massa, juga informasi tersebut dikanalisasi melalui media sosial. Nah, media sosial ini seperti Facebook, kemudian WhatsApp, Instagram dan sebagainya, sehingga masing-masing perusahaan media atau kantor berita pasti mempunyai akun media sosialnya untuk mengkampanyekan lagi berita-berita, untuk menyampaikan lagi, sehingga segmentasi yang diharapkan itu lebih luas jangkauannya. Begitu kurang Masya Allah, lebih ya, jadi seperti banyak banget ya, ada turunan-turunannya, ada pembagiannya. Jurnalistik secara konsep, secara teknik, secara harfiah. Dan tentunya memang lagi-lagi jurnalistik itu tidak lepas dari yang namanya tulisan ya, Bang? Betul. Jurnalistik memang kita lebih erat kaitannya dengan tulisan, tetapi secara konseptual pembagian harfiah, kemudian proses dan teknik tadi, jurnalistik lebih luas maknanya, sehingga memang setiap masyarakat sekarang sudah bisa menjadi jurnalis. Mereka menyampaikan laporan pandangan mata. Misalkan sekarang ada operasi justisi di jalan utama, di jalan protokol misalkan. Ada operasi justisi yang diselenggarakan oleh aparat gabungan. Nah, ada warga atau masyarakat yang lewat, kebetulan dia melintas. Nah, dia buat laporan pandangan mata. Dia memfoto, dia tidak minta komentar dari petugas yang sedang berjaga. Dia cukup mengamati dengan pandangan mata, kemudian dia tulis suasana yang ada
di operasi tersebut dan disebarkan ke media sosial, terutama WhatsApp. Disebarkan misalkan ke grup-grup terdekatnya, ke grup-grup terdekat dia sebarkan. Nah, ini yang disebut dengan citizen journalism. Semua masyarakat memang perannya hampir sama dengan jurnalis. Iya, karena memang secara pembagian atau secara konsep yang ada dalam dunia sekarang, masyarakat lebih dikenal dengan masyarakat informasi. Kalau dulu mungkin sebelum masyarakat informasi ada masyarakat industri yang semuanya berkaitan dengan industrialisasi. Nah, sekarang masyarakat sangat erat kaitannya dengan informasi, sehingga disebut era masyarakat informasi. Apapun yang ada di sekelilingnya, di depannya, itu bisa didokumentasikan, disampaikan tanpa harus memperhatikan misalnya W5H1, 5WH1, 5W1H itu tanpa harus apa, siapa dia, bagaimana, mengapa itu bisa terjadi. Dia cukup menyampaikan laporan pandangan mata. Dan ini memang juga yang dilakukan oleh para jurnalis. Jurnalis memang dalam kerja-kerja jurnalistiknya juga tidak lepas dari laporan pandangan mata. Bahkan teman saya pernah mengatakan, dari hidung saja, dari penciuman saja itu bisa jadi berita loh. Bagaimana caranya? Dari penciuman saja bisa jadi berita. Misalkan ketika tiba di suatu tempat, di tempat yang di sana banyak kuliner, ternyata hidungnya dia sangat peka dengan makanan-makanan. Dia tahu, oh ini, makanan itu. Nah, kemudian oh ini khas daerah ini, daerah itu. Dia tulis. Nah, ini makanannya, teksturnya bagaimana, keramahan penjualnya, kemudian suasana pembeli dan lain sebagainya. Itu bermula dari indera hidung, dari indera penciuman. Dari indera penciuman saja bisa jadi sebuah berita yang sangat menarik. Dan itu bahkan nilai-nilai berita yang beritanya tidak terlalu serius, tidak terlalu berat, atau tidak terlalu skala nasional ataupun lebih luas dari itu, berita-berita yang ringan itu justru yang terkadang mendominasi di media sosial. Kita mungkin menganggapnya sepele, mungkin menganggapnya ini beritanya tidak terlalu kuat pesannya. Tetapi bagaimana berita yang kita sampaikan ternyata masyarakat memiliki rasa ingin tahu yang mendalam. Misalkan contoh, ini tips pembelajaran saat masa PJJ. Orang mungkin sudah terbiasa karena mereka pun sehari-hari melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tetapi ketika di suatu media diberikan tips ataupun tips-tips lain, mereka akan tertarik. Nah, ini keingintahuan masyarakat yang mendalam ini yang disebut dengan masyarakat era informasi. Semua masyarakat rasa ingin tahunya sangat tinggi, sehingga mereka terus mencari. Bahkan karena saking rasa ingin tahunya sangat tinggi, tanpa ada verifikasi ataupun konfirmasi dan lain sebagainya, informasi tersebut langsung disebarkan, langsung diteruskan tanpa mengetahui validitas dari informasi tersebut. Tanpa di-sharing terlebih dahulu, Bang. Betul. Karena mungkin penasaran dia tinggi, oh ini bagus nih beritanya. Tetapi unsur validitas dan objektivitas dia tidak verifikasi. Nah, ini yang membedakan antara citizen journalism dengan jurnalis. Jurnalis adalah suatu hal yang sangat mutlak untuk melakukan verifikasi. Saya pernah di WhatsApp komunikasi langsung dengan salah satu anggota Dewan Pers. Ketika itu mengkonfirmasi tentang suatu berita di Dewan Pers. Kemudian anggota Dewan Pers mengatakan bahwa jangan lupa tugas jurnalis adalah 3, dan itu dia sebutkan secara berulang. Apa tuh? Verifikasi. Itu memang sangat penting sekali. Kita di jurnalis, di media, informasi tersebut sudah sebenarnya bukan kita lagi yang mencari. Informasi datang sendiri ke kita. Informasi datang, mau informasi model seperti apa, datang semua ke kita.
Nah, disitulah peran-peran jurnalis. Di sini dibutuhkan keakuratan, dibutuhkan usaha untuk memverifikasi, untuk menghubungi narasumber, untuk memastikan bahwa berita tersebut dapat dipertanggungjawabkan, atau istilah lain dengan A1. Oh, A1 ini informasinya, alias bisa dipertanggungjawabkan A1, seperti itu, Mas. iya. Betul. Soalnya banyak yang berada info A1 nih. Iya, dari betul, kantor info presiden A1. baunya. Tetapi orang ketika menyebarkan berita kemudian diembel-embeli info A1 seolah sudah merasa paling benar. Iya. Karena berita juga memiliki banyak versi. Oh, ternyata ini versi A, ini versi B, ini versi C. Iya, jadi tentunya kita harus menelaah ya Bang ya. Betul. Menelaah dan memverifikasi lagi-lagi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Bang Zuhdi tentang jurnalistik. Jadi memang jurnalistik itu sesuatu hal yang memang berkaitan dengan berkaitan erat dengan dunia tulis menulis ya. Lalu juga berkembang dengan foto atau video dan lain semisalnya. Dan yang paling penting adalah jurnal itu ya sebuah kayak laporan Bang ya. Laporan atau berita yang dikemas sedemikian rupa. Jadi ilmu jurnalistik ya tentunya adalah hal yang patut untuk kita pelajari agar tentunya kita bisa naik tingkat ya dari citizen journalism gitu misalnya. Iya bener ya. Iya, Citizen journalism menjadi jurnalis gitu ya. Jadi tidak hanya men-share berita. Jadi mungkin juga bisa menjadi pelajaran buat kita Bang Zuhdi, bahwasanya kalau misalkan kita sudah mengetahui tentang ilmu jurnalistik, kan biasanya ada masyarakat yang menerima informasi langsung sebar tanpa memverifikasi, tanpa ngecek terlebih dahulu. Kan banyak yang seperti itu ya. Betul. Sehingga tentunya membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Betul. Membuat heboh lah istilahnya. Nah, maka penting banget nih buat kita semua menilik tentang ilmu jurnalistik. Nah, pembicaraan kita semakin menarik Mitra JIC bahwasanya memang jurnalistik itu sangat luas. Betul. Tidak sesempit yang kita bayangkan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Zuhdi. Nah, menjadi sebuah pertanyaan Bang Zuhdi tentang ketika kita mengetahui manfaat jurnalistik dari buat kehidupan kita, buat lingkungan kita dan buat masyarakat, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki ilmu jurnalistik ini? Apakah kita ya tentu perlu belajar ya, maksudnya betul. ada nggak sih kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengasah ilmu jurnalistik kita? Karena kan pada dasarnya manusia berarti sudah memiliki bekal naluri untuk menjadi jurnalis misalnya ya. Iya, betul. Nah itu tinggal kita tentunya mengasah ilmu jurnalis itu. Nah, seperti apa Bang yang harus kita lakukan agar jurnalis kita itu bisa lebih dalam? Iya. Di dalam jurnalistik ada yang disebut dengan berita. Nah, ini yang membedakan antara informasi dengan berita. Informasi ini cukup untuk konsumsi pribadi. Tetapi sebuah informasi yang disampaikan kepada publik atau masyarakat luas itu yang disebut dengan berita. Dan berita memiliki keunikan sendiri, memiliki karakteristik sendiri. Misalkan kalau dikatakan manusia digigit anjing itu sudah biasa, tetapi kan kalau manusia menggigit anjing itu baru berita luar biasa. Iya. Nah, memang ini yang membedakan. Dan ketika ada seseorang di suatu hutan, misalkan dia dikejar oleh binatang buas, kemudian dia bertarung melawan binatang tersebut dan berhasil. Ketika itu tidak disampaikan lagi kepada masyarakat luas, itu cukup hanya menjadi informasi ternyata buat dia atau buat orang-orang terdekatnya. Tetapi ketika disampaikan kepada masyarakat luas, itu akan menjadi berita, dan dalam berita tersebut mengandung inspirasi-inspirasi, mengandung hikmah-hikmah lain yang bisa disampaikan kepada orang lain. Nah, tentu untuk mengasah kemampuan ini diperlukan pelatihan-pelatihan yang intensif, diperlukan literasi-literasi yang kuat. Sehingga memang bagaimana menyusun sebuah karya-karya jurnalistik sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Ini perlu pendalaman meskipun seseorang masing-masing bisa menyampaikan dengan singkat, dengan narasi-narasi yang dibuat, tetapi agak berbeda dengan jurnalistik. Nah, di jurnalistik ini ada yang disebut
dengan news. Yang News. pertama adalah news atau straight news, berita yang memang sifatnya langsung faktual. Dia berbicara tentang fakta dan harus segera disampaikan. Kalau sudah lama, sudah terlalu jauh, mungkin sudah tidak aktual lagi beritanya karena sudah banyak pula disampaikan oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua selain news adalah, selain berita fakta, adalah opini. Bagaimana opini ini lebih kepada penuturan atau pandangan narasumber terhadap suatu fenomena, suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu hal-hal yang perlu memang ditanggapi. Misalkan bagaimana seorang jurnalis atau seorang wartawan meminta keterangan apakah benar misalkan PKI hari ini tengah menyusun sebuah kekuatan, misalkan baik ideologi maupun gerakan. Nah, bagaimana jurnalis ini mengonfirmasi kepada orang-orang yang berkompeten dan memiliki otoritas di wilayah tersebut. Misalkan dia minta ke pengamat sejarah, kemudian ke budayawan, kemudian kepada orang tua yang memang dulu pernah mengalami hal-hal tersebut dan lain sebagainya. Nah, artinya informasi-informasi ini tidak langsung disampaikan kembali kepada masyarakat. Harus dikembangkan dulu melalui berbagai fakta dan opini-opini tadi dari berbagai narasumber. Nah, kemudian selain fakta dan opini, ada hal menarik yang memang ini terkesan atau terlihat menggabungkan seperti dua unsur tersebut. Fakta memang sifatnya itu harus cepat diberitakan, dia harus faktual atau hot and fresh sifatnya. Kemudian opini dia bisa disimpan, dia bisa dikombinasi dengan opini-opini lain. Nah, yang ketiga adalah feature. Feature ini bagaimana menggabungkan antara berita langsung atau straight news dengan berita opini. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh media-media cetak seperti koran, kemudian majalah, tabloid dan lain sebagainya. Artinya mereka berbeda dengan media daring yang bisa mengabarkan setiap detik, setiap menit atau setiap jam. Bisa mengabarkan suatu berita atau suatu peristiwa itu menit per menit atau jam per jam. Tetapi media cetak dia perlu menahan informasi. Nah, informasi tersebut perlu diolah sehingga bagaimana mengemas informasi yang sudah berkembang di masyarakat itu tetap faktual, tidak basi informasi tersebut. Nah, ini butuh pendalaman-pendalaman, bisa digabungkan dengan opini-opini narasumber, kemudian bisa dituliskan dengan data-data dari berbagai literasi yang ada, sehingga memang pengayaan dari suatu bobot yang disampaikan itu lebih berkualitas. Dan lebih menarik pasti. Lebih menarik, artinya bukan yang lain tidak berkualitas, artinya memang lebih dalam. Nah, ini yang disebut dengan bahasa jurnalis in-depth reporting. Lebih dalam, lebih menggali sisi-sisi lain yang tidak digali oleh media daring. Ada sisi-sisi yang lain yang mungkin terlupakan untuk dituliskan. Oh, misalkan dari sudut pandang A ini tidak disampaikan, dari sudut pandang B mungkin hanya sedikit. Nah, itu dikombinasi. Nah, ini memang ada kelebihan dan kekurangan dari setiap media cetak maupun media daring. Iya, jadi tentunya dibutuhkan pengayaan literasi dan juga tentunya mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Yang tentunya dapat memperkaya ilmu jurnalistik kita. Nanti kita akan bahas ke sana, tapi tentunya Bang Zuhdi mungkin kita juga pengen tahu nih sebagai anak muda dan juga sebagai orang-orang yang berjiwa muda pastinya manfaat jurnalistik dalam kehidupan sebenarnya sejauh mana sih Bang bisa berpengaruh dalam kehidupan kita? Karena kan melihat perkembangan zaman sekarang ya Bang, maksudnya skill yang berdampak cepat gitu, itu kan pasti dicari oleh anak muda dan juga mungkin orang-orang yang berjiwa muda. Maksudnya ketika dia punya skill ini dan ketika dia mengetahui hal ini, ya udah dia itu kerjakan, nggak lama ya dia akan mendapatkan reward gitu misalnya. Nah, sejauh mana jurnalistik itu penting dalam kehidupan kita untuk kita miliki ilmunya? Iya, dalam pepatah bahasa Arab dikatakan al ilmu kasoid.
Qayyid suyudaka bil hablil wasiqah. Jadi dikatakan di situ bahwa ilmu ini seperti buruan. Ikatlah buruanmu ini dengan hablil wasiqah, dengan tali yang kuat. Nah, apa tali yang kuat ini? Yaitu alkitabah, adalah tulisan. Artinya dalam mahfuzat atau dalam pepatah tersebut dikatakan bahwa ilmu seperti buruan, maka ikatlah ilmu ini dengan tulisan. Nah, khusus dengan tulisan, artinya tulisan dalam makna luas bisa diartikan tulisan secara harfiah, yaitu dituliskan dalam bentuk narasi. Ada tulisan yang mungkin didokumentasikan dalam bentuk audiovisual misalkan, kemudian audio digital, multimedia dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini perlu untuk dituliskan atau untuk dibukukan? Karena yang pertama, secara ilmiah ruang berpikir manusia terbagi kepada 10 bagian. Ketika hari ini dia melihat 10 kejadian, dia mungkin hanya tersisa 1 atau 2 untuk besoknya. Begitupun besoknya ketika ada 10 hal yang baru atau 10 hal yang kemarin, itu hanya 1 sampai 2, nah terus seperti itu. Artinya tidak full untuk mengingat semua yang dia lewati, semua yang dia alami, semua kegiatan-kegiatan itu terbatas pada 10 tadi. Nah, bagaimana untuk mengabadikan atau untuk menyimpan agar hal-hal tersebut tidak hilang dari ingatan? Karena memang sekuat-kuatnya ingatan manusia tidak terlepas dari kelupaan, kekhilafan atau kesalahan. Iya, maka ada yang bilang jangan sepenuhnya percaya dengan ingatanmu gitu ya. Iya, dia bilang gitu. Iya, betul. Nah, itulah pentingnya memang akal ini juga perlu dibimbing oleh wahyu. Ya, kita memang dalam Al-Qur'an Allah mengatakan beberapa kali afala ta'qilun, afala tadabbarun dan lain sebagainya, tetapi akal penting dibimbing oleh wahyu agar tetap berada dalam koridor wahyu dan akidah yang benar. Nah, kembali kepada tadi manfaat jurnalistik khususnya untuk generasi milenial. Pertama, dari segi proses. Ketika masyarakat atau generasi milenial khususnya mendokumentasikan suatu kejadian dalam bentuk narasi tulisan, dan dia melihat mungkin selang 1 bulan, selang 3-5 bulan dan seterusnya, dia akan melihat perbandingan tulisan saat awal dia nulis. Oh, ternyata tulisan saya dulu begini ya. Dia akhirnya akan tertawa sendiri dengan tulisan yang berapa bulan entah lamanya itu. Nah, ini secara teknik menulis. Kemudian yang kedua, tulisan atau jurnalistik juga tidak ansih dilihat dari sisi pribadi atau sisi internal feedback untuk kita, tetapi bagaimana dari manfaat tulisan tersebut kita bisa menggerakkan sejuta potensi kebaikan untuk umat manusia. Artinya bagaimana tulisan yang kita buat itu bisa menginspirasi, bisa mendorong orang untuk berbuat kebaikan. Contohnya misalkan ketika ada bencana alam yang terjadi di suatu wilayah atau suatu daerah, bagaimana suatu jurnalis atau bagaimana jurnalis tersebut menuliskan kejadian demi kejadian, tetapi tidak hanya kejadian yang di depan mata, karena itu mungkin sudah banyak diliput oleh media, itu sudah seperti belantara informasi-informasi tentang bencana. Tetapi bagaimana dia bisa menulis sisi-sisi lain yang itu menggerakkan orang untuk berdonasi, untuk berempati, untuk saling meringankan. Dari tulisan tersebut ternyata ada magnet kuat yang dia sebar ke orang untuk melakukan kebaikan kepada orang yang sedang mengalami musibah. Inilah kekuatan yang kedua, adalah kekuatan untuk kebaikan, untuk mendorong kebaikan. Karena itu memang hati-hati juga di menulis ini. Ada berita yang tidak benar ya, atau hoax. Itu pun sangat berbahaya. Ketika memang menulis tujuannya untuk propaganda, tujuannya untuk
parah keadaan situasi untuk memecah belah, itu sangat berbahaya. Ancamannya tidak hanya ancaman lokal, tetapi bisa disintegrasi secara keseluruhan yang mengakibatkan potensi ataupun situasi nasional menjadi tidak stabil. Nah, itu pun pasti setiap orang atau bagi kita muslim ketika menyampaikan tulisan dengan tangan, bahwa kita harus ingat ada malaikat yang mengawasi di kanan kiri kita dan raqib atid, dan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dari setiap tulisan atau setiap hal yang kita sampaikan kepada publik. Nah, ini manfaat yang kedua adalah manfaat untuk menggerakkan kebaikan secara luas. Kalau kita berbicara di suatu ruangan, di suatu tempat yang mungkin terbatas hanya puluhan atau ratusan orang, dengan tulisan yang dibaca oleh ribuan orang, jutaan orang, itu bisa menggerakkan orang dan insya Allah nilai kebaikannya akan bertambah. Nah, yang ketiga adalah dari sisi edukatif atau dari sisi edukasi. Bagaimana dari tulisan tersebut manfaatnya adalah memberikan pencerahan, memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Kita memberikan inspirasi, memberikan hal yang baru yang tidak dapatkan sebelumnya. Karena mungkin tidak terbiasa dengan baca-membaca, tetapi ketika melihat tulisan-tulisan yang ringan, tulisan-tulisan yang singkat tapi padat, itu akan menambah pencerdasan atau menambah khazanah orang yang membaca tersebut. Iya, jadi tentunya ada 3 tadi Bang disebutkannya. Setidaknya ada 3. Setidaknya ada 3 ya, bahwasanya fungsi untuk mencatat atau menuliskan ilmu, ya, mencatatkan kejadian, dan tentunya kan memang manusia menyimpan informasi per hari ya terbatas ya, ada 10 bagian Bang tadi disebutkannya. Iya. Jadi memang manusia itu hanya bisa ya ke 10, tapi ketika besok lagi mungkin itu nggak 10-10-nya bisa ingat ya, mungkin 1, 2, 3. Betul. Dan ya mungkin bisa ingat semua ya, Masya Allah ya, tapi memang jarang ya. Iya. Oh iya, saya lupa gitu. Oh iya, itu kan sudah lumrah terjadi. Oh iya ya, saya lupa ternyata ini. Itu memang sudah alamiah dan sudah sunatullah, bahwa setiap manusia pasti memiliki kelupaan atau kekhilafan, kealpaan dan kesalahan. Itu tidak mungkin terbebas atau terhindar dari hal-hal itu. Itu sudah melekat pada unsur-unsur manusiawi. Yang sering lupa dan alfa juga. Astagfirullah ya. Jadi tentunya memang jangan percaya dengan ingatan kita. Jadi memang harus ditulis ya atau dicatat. Lalu yang kedua adalah dalam segi mendorong kebaikan. Iya, menginspirasi masyarakat, menginspirasi pembaca, bagaimana ketika kita menuliskan itu juga bisa menginspirasi orang lain yang ada di luar sana. Misal ketika kita mungkin di hari ini sedang berbincang tentang jurnalis, lalu juga ada yang menuliskan, lalu disebar lagi, kan itu sangat luar biasa manfaatnya ya. Jadi ingat perkataan Syed Qutb bahwasanya 1 peluru itu bisa habisi 1 kepala, menembak 1 kepala, tapi kalau 1 tulisan itu bisa menghujam ribuan kepala, bahkan jutaan kepala. Ya, seperti ada istilah naga bisa menjadi cacing dari 1 tulisan, cacing bisa menjadi naga dari satu tulisan. Masya Allah, cacing bisa menjadi naga, bayangin ya. Nggak tahu gimana tuh berubahnya ya. Tapi intinya adalah meluas ya, makin meluas, makin menyebar dan makin banyak manfaat. Jadi memang pentingnya ilmu jurnalistik itu ialah, apalagi sekarang di tengah maraknya media sosial. Dan juga kita disebut hari ini sebagai masyarakat informasi, maka ya kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan informasi positif. Apalagi di tengah pandemi ya, pasti banyak di antara kita yang mungkin ya kehilangan pekerjaannya. Lalu bagaimana kita bisa menuliskan sesuatu yang bisa menyemangati mereka, membuat mereka bangkit. Lalu juga ekonomi mau resesi gitu, bagaimana kita bisa menulis tentang bagaimana sih yang harus kita lakukan, berjualan dan lain semisalnya. Ini penting. Jadi ilmu jurnalis penting banget. Lalu yang ketiga adalah tadi tentang mendorong orang untuk berbuat kebaikan dan lebih menggerakkan orang dari tulisan tersebut diterima jadi dengan tentunya jangkauan dari tak segi terbatas. Edukasi ya tadi ya, segi edukasi, sehingga memang ya, mereka yang membaca mendapatkan wawasan, dan dari wawasan itu mereka melakukan kebaikan itu, ya tentu ini bisa menjadi
amal jariah yang sangat masif. Betul, menjadi sarana pencerdasan. Menjadi sarana pencerdasan ketika mereka mengikuti apa yang kita tulis, ya setidaknya ketika tulisan kita bermanfaat buat mereka dan mereka menjadi baik atau berubah menjadi lebih baik, tentunya maka kita mendapatkan pahala, mendapatkan amal jariah yang tidak akan terputus ketika dia terus mengamalkannya. Nah, itu kan satu orang. Lalu bagaimana dengan 2 orang, 3 orang dan lain semisalnya. Jadi di tengah era informasi seperti hari ini, Mitra JC, ilmu jurnalistik itu sangat penting banget. Ya, tadi sudah dibahas oleh Bang Zudi tentang apa sih jurnalistik, manfaatnya dan kegunaannya. Nah, lalu tadi juga bagaimana cara mengasah skill jurnalistik. Nah, salah satunya adalah dengan banyak membaca buku, memperkaya literasi, lalu juga mungkin berdiskusi ya Bang. Iya, betul. Dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, ngomong-ngomong pelatihan, nih Mitra JC, tentu kita ada sebuah pelatihan yang sangat rekomendasi untuk Mitra JC yang ingin menguasai ilmu jurnalistik atau ingin mengetahui ilmu jurnalistik. Ya, tentunya nanti akan dijelaskan oleh Bang Zudi lebih dalam lagi tentang pelatihan jurnalistik. Tadi kan juga Mitra, kalau misalkan kita menyimak dari awal, bagaimana caranya mengasah skill jurnalistik, yaitu tadi salah satunya adalah membaca buku dan juga ikut pelatihan jurnalistik. Nah, bagaimana Bang Zudi? Dengar-dengar informasinya mau mengadakan pelatihan jurnalistik. Nah, seperti apa teknisnya, di mana caranya, free atau berbayar, dan apa sih benefit yang bisa kita dapat ketika kita mengikuti pelatihan jurnalistik ini? Iya, di tengah masyarakat informasi yang sangat luas sekali ini, kita memang seperti berada di suatu belantara informasi. Nah, kita dihadapkan dengan informasi-informasi yang sangat banyak sekali dan sangat beragam. Sangat banyak versi, sangat banyak jenisnya. Kita mungkin sudah kesana informasi A, kesini informasi B. Informasi apapun itu semua tersebar termasuk dalam konteks jurnalistik. Nah, tetapi ternyata tadi secara konseptual ada ilmu bagaimana tulisan tersebut menarik untuk dibaca. Bagaimana orang tertarik dengan misalkan dari judul yang kita buat. Karena sebelum orang melihat ke bawah dengan jumlah karakter berita atau jumlah tulisan yang sangat panjang, pasti yang pertama dilihat oleh orang adalah judul itu sendiri. Nah, judul ini yang menjadi pengikat dan yang menjadi daya tarik apakah orang itu mau membaca atau tidak melanjutkan, memutuskan untuk membaca. Pertama judul. Nah, membuat judul ini ternyata tidak mudah. Bukan sesuatu hal yang bisa dilakukan pula oleh semua orang. Karena misalkan dalam konteks jurnalistik, khususnya berita secara langsung, itu judul biasanya dia tidak jauh dari alinea pertama ataupun alinea kedua. Judul terutama untuk mesin pencarian mungkin ya, ketika judulnya terlalu jauh antara isi, begitupun secara kaidah ketika judulnya berbeda dengan isi tulisan pun tidak elok sebenarnya. Iya, saya juga jadi menarik ngomong-ngomong judul itu di media-media online, dia ada judul-judul yang mungkin baru didengar ya, maksudnya berbuat dosa gitu. Ini itu agak sih sebenarnya menarik ya, maksudnya untuk minat pembaca untuk ngeklik itu kayaknya memang dari judul ya Bang ya. Iya betul, karena mungkin juga judul ada genre-genrenya sendiri. Clickbait gitu kali ya. Iya, ada clickbait. Misalkan ada judul yang memang hanya satu kata ternyata. Hanya satu kata. Misalkan tentang COVID-19. Ditulisannya COVID-19 tetapi ternyata isinya memang sangat panjang. Atau ada yang 3 kata, 5 kata seperti majalah. Itu hampir tidak kurang dan tidak lebih dari 3 sampai 5 kata. Judul-judul di majalah kita bisa lihat itu hampir rata-rata mereka 3 atau 5 kata, dan itu memuat suatu hal yang berkaitan dengan seluruh isi berita. Nah, beda lagi dengan judul-judul yang ada sekarang dengan berbagai gaya-gaya tersendiri dan tidak ada kebakuan atau tidak ada pakem.
mereka bisa memakai judul yang heboh misalkan, Iya. judul yang biasa-biasa saja, judul-judul yang datar, bahkan judul itu sampai kita itu mungkin ada satu paragraf, tetapi orang juga tidak habis untuk membaca, rasa taunya terus dalam. Walaupun kita lihat judulnya terlalu panjang dan bisa merepresentasikan substansi dari tulisan tersebut, tetapi kita tetap ingin membaca. Begitupun dengan judul-judul yang singkat, padat. Kalau di media daring mungkin dibatasi hanya 12 kata, di majalah 3 sampai 5 kata, kemudian di media cetak juga 3 sampai 5 kata, tetapi ada yang di luar jumlah tersebut. Nah, judul ini pun sangat mempengaruhi orang untuk membaca, dan dari judul framing suatu berita bisa kita dapatkan pesan yang disampaikan, sehingga memang ada orang yang cukup membaca judulnya saja. Seperti kawan saya senior itu, dia ketika melihat media daring ataupun media cetak, dia hanya cukup membaca judul, karena ketika dia scroll down berita tersebut, dari judul, oh udah kelihatan ini judulnya ini, isinya pasti begini, ini begini. Mungkin seperti orang membaca buku, kenapa baca buku cepat? Karena mungkin sudah tahu pengembangannya arahnya ke sana dan ke sini, intinya mungkin hanya A, B, C. Setelah itu balik ke tulisan lain dari judul tersebut. Nah, ini memang yang harus dimiliki juga khususnya oleh para jurnalis, karena ternyata jurnalis banyak yang kesulitan membuat judul. Ini pernah kita alami, teman-teman sudah menulis panjang, sudah menulis dalam dari berbagai sisi, berbagai narasumber, terakhir bingung judulnya apa ya. Padahal isinya itu sudah sangat panjang, sudah sangat dalam, tetapi terakhir judulnya apa gitu. Ini kan suatu anomali ya dari kerja-kerja jurnalistik, ketika karya sudah dibuat tetapi belum pas untuk menentukan judul. Nah, ada juga metode orang yang menulis judul terlebih dahulu sebelum menulis, walaupun memang kita tidak bisa mengaitkan satu paragraf dengan paragraf lain secara sistematis. Ada misalkan paragraf 4 ke atas isinya A, kemudian paragraf 4 ke bawah isinya B, terlihat jomplang sebenarnya. Kok ini membahas A tetapi membahas B. Nah, dengan kata-kata yang sederhana, kalimat-kalimat yang tidak panjang, kejomplangan tersebut bisa diatasi. Sehingga dalam satu berita, walaupun berbeda topik, berbeda hal yang dibahas, dengan kata-kata yang singkat itu bisa tersambung seperti suatu tulisan yang terstruktur dan runut, sistematis dari beberapa kata saja. Nah, itu untuk judul. Belum lagi hal-hal lain yang mendasar dalam jurnalistik, bagaimana tulisan itu bisa, tadi yang Mas Bobi sampaikan, bisa menggetarkan orang, bisa mempengaruhi orang, bisa membuat naga menjadi cacing, bisa membuat cacing menjadi naga. Begitupun bisa membuat orang baik menjadi orang buruk, orang buruk pun bisa menjadi orang baik dari tulisan-tulisan. Disinilah proses framing atau proses internalisasi tulisan-tulisan yang dihasilkan. Ya, makanya kita penting mengikuti pelatihan jurnalistik nih, ya Mitra JC, dan tentunya jadi tadi juga Bang Judi juga sudah menginformasikan bahwasannya ya penting banget bagi kita untuk memiliki ilmu jurnalistik, karena balik lagi Mitra JC, kita berada di era informasi, kita disebut sebagai masyarakat informasi, maka penting kita untuk mengelola informasi ini menjadi sebuah senjata yang tentunya baik buat kita ya. Iya, betul. Tapi hati-hati ketika kita menulis informasi tersebut ternyata disinformasi atau merugikan nama baik orang, kemudian membuat keruh suasana dan sebagainya. Itu ada undang-undang yang juga siap menjerat pembuat tulisan tersebut. Apakah pembuatnya jurnalis atau pembuatnya masyarakat. Misalkan ada KUHP,
kemudian ada undang-undang ITE dan lain sebagainya. Ya memang di sini diperlukan tadi verifikasi dan verifikasi. Jangan sampai tulisan kita membawa kita kepada tiga hal tadi, yaitu penjara, neraka, dan yang tiga malapetaka. Masya Allah. Jadi ini Iya, ini jangan sampai tulisan yang dibuat tadi justru menjadi bumerang untuk kita sendiri. Ada kaidah-kaidah, dan ini pun menjadi tantangan tersendiri untuk para jurnalis ke depan. Setelah kemarin dibahas juga RUU Omnibus Law Cipta Kerja, termasuk untuk jurnalis pun memang bisa dibilang harus berhati-hati pula dalam menuliskan dan menyebarluaskan informasi. Iya, makanya kita harus ikut pelatihan ya, Mitra JC ikut pelatihan jurnalistik yang mana tentunya ini akan menambah skill kita, menambah wawasan kita, dan juga menambah teknik kita dalam menampilkan suatu informasi. Dan tentunya Mitra JC, Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia juga akan melaksanakan pelatihan jurnalistik. Nah, kira-kira seperti apa Bang cara untuk teman-teman Mitra JC yang ingin ikutan pelatihan jurnalistik ini, dan juga kapan dilaksanakan, dan juga bagaimana cara daftarnya? Mungkin bisa diinformasikan ke Mitra JC terkait pelatihan jurnalistik yang tentunya akan diselenggarakan ini. Iya, insya Allah di tengah pandemi COVID-19 ini, kegiatan-kegiatan PTDI atau Perguruan Tinggi Dakwah Islam khususnya untuk masyarakat tetap kita adakan, tetap kita selenggarakan, tidak dengan tatap muka tetapi banyak sarana, termasuk dengan virtual, dengan online. Dan kepada masyarakat atau kepada warga luas yang ingin mengikuti ini dapat langsung mengunjungi media sosial kami atau website kami. Kemudian nanti ada informasi bagaimana mendaftar, kemudian langsung terhubung dengan link grup untuk nanti bisa berkomunikasi intens di grup tersebut. Dan insya Allah banyak benefit-benefit yang akan didapatkan oleh peserta ini, karena nanti akan dipandu langsung oleh seorang pakar yang luar biasa, yang memang menghasilkan opini-opini yang sangat tajam, bernas dan lugas dari tulisan-tulisannya. Ini akan dipandu langsung nanti insya Allah waktunya hari Ahad, nanti hari Ahad malam. Nah, kenapa kita pilih Ahad malam Senin? Karena mungkin di Ahad malam itu lebih rileks, lebih santai, tidak terlalu banyak urusan-urusan lain seperti siang hari. Misalkan kita pilih malam nanti mulai dari jam 19.30 sampai pukul 22.00 melalui virtual. Nanti ini terbuka untuk masyarakat luas, tetapi kita batasi hanya 100 pendaftar untuk pelatihan jurnalistik. Jadi semua kalangan boleh ikut nih Bang, dari SMA, boleh, kuliah. Kita terbuka untuk semua kalangan. Dan khusus untuk jurnalistik memang harus, untuk jurnalis maksudnya perlu mengikuti kegiatan ini. Sangat perlu, karena untuk mengasah kembali kemampuan-kemampuan bahkan yang sudah manusia. jadi jurnalis juga harus ikut ya? Dianjurkan untuk ikut. Bagaimana pemain bola, meskipun dia sudah mencetak banyak gol, banyak prestasi, tetapi tetap dia dilatih oleh pelatih yang profesional. Dia dibimbing oleh pelatih yang memang sudah melanglang buana di dunia persepak bolaan. Nah, begitupun dengan jurnalistik. Meskipun jurnalis sudah jago membuat rilis, sudah jago membuat berita, sudah mahir membuat opini, tetapi tetap harus diasah terus kemampuannya, harus terus diperkaya dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Karena itu memang di dalam dunia jurnalistik ada 3 sertifikasi. Ada sertifikasi muda, kemudian madya, dan utama. Nah, ini tingkatannya pun berbeda-beda. Mungkin dari antara reporter, redaktur, sampai kepada pemimpin redaksi atau pimpinan redaksi atau pimret.
Ya, jadi untuk mitra JC yang tentunya ingin mengikuti pelatihan jurnalistik ini, tentunya mitra JC bisa langsung ke sosial media PTDI ya, Iya. Bang ya, yaitu di Stay PTDI. Nanti mungkin bisa di search di Facebook atau juga mungkin di Instagram, Iya. juga di Stay PTDI. Di sana nanti mitra JC bisa melihat tentang pelatihan jurnalistik yang tentunya akan diajarkan langsung oleh pemateri yang sudah sangat mumpuni untuk sama-sama kita ambil materinya, kita simak ilmunya tentang jurnalistik ya. Bahkan seorang jurnalis juga dianjurkan untuk mengikuti pelatihan jurnalistik ini agar skillnya tetap terasa dan tidak tumpul, serta juga ketajaman dalam membuat berita, membuat informasi itu bisa akurat dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini sangat menarik mitra JC, dan juga nanti insya Allah akan diadakan 4 Oktober. Berarti hari ini hari Selasa, hari Rabu ya, tanggal 30, berarti bentar lagi ya, Iya. 4 hari lagi. 4 hari lagi. Jadi mitra JC bisa langsung cek langsung di sosial media PTDI. Di sana nanti mitra JC bisa melihat, dan pelatihan ini dimulai pukul 19.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan mitra JC bisa mengikutinya melalui link Zoom ya, melalui Zoom virtual. Dan nanti mitra JC di sana, sebelum ke sana mitra JC bisa langsung menghubungi sosial media atau bisa langsung menghubungi kontak person ya untuk mitra JC yang ingin ikut. Saya sebutin ya Bang ya, boleh? Silakan. Jadi untuk mitra JC yang ingin mengikuti pelatihan jurnalistik, di mana mitra JC bisa langsung ke sosial medianya, atau mitra JC bisa langsung mendaftar di kontak person, yaitu di 0815 11 211 008. Sekali lagi Bobi Khalid ulangi, di 0815 11 211 008. Jadi mitra JC jangan lewatkan pelatihan jurnalistik ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Apalagi tadi sudah dijelaskan tentang pentingnya kita memiliki ilmu jurnalistik agar kita dapat mengolah informasi dengan baik, menyaring berita dengan benar, sehingga kita tidak termakan informasi hoax atau informasi bohong yang dapat merugikan diri kita ketika kita mengkonsumsinya atau mungkin menyebarkannya. Nah, baik Bang Zuzi, terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Semoga tentunya obrolan kita bermanfaat buat teman-teman di luar. Amin. Ya, di dalam rumah dan di luar yang sedang menyaksikan kita melalui streaming Facebook Radio JC ataupun YouTube kami, yaitu di Jakarta Islamic Center. Baik mitra JC, terima kasih banyak. Tak terasa kita sudah berada di akhir program kita di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya untuk mitra dimanapun Anda berada, sama-sama kita menjadi seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan informasi dan juga apa yang telah kita tulis, dan tentu dari sanalah kita bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi ketika kita mampu untuk menyebarkan tulisan-tulisan yang lebih baik atau mungkin men-share yang baik-baik. Nah, maka mitra JC jangan lupa untuk senantiasa jaga jarak dan juga memakai masker, dan semoga Allah melindungi kita semua. Akhirnya Bobi Khalid mohon pamit undur diri, dan juga Bang Zudi, Terima kasih. terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Mungkin ada closing statement sebentar buat mitra JC sebagai penutup kita. Silakan Bang. Terima kasih, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan kita akan diminta pertanggungjawaban dalam Quran surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhum mas'ula, bahwa setiap penglihatan, setiap pendengaran, dan setiap hal yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan mengikuti hal-hal yang kita tidak memiliki ilmu di dalamnya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain ataupun hadis dan motivasi-motivasi agar kita terus menuntut ilmu. Salah satunya dari Imam Syafi'i, man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada al akhirah falaihi bil ilmi wa man aradahuma falaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia maka wajib dia memiliki ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat juga wajib dia memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya maka dia juga wajib memiliki ilmu. Nah, mudah-mudahan ilmu ini pun menjadi motivasi kita
untuk terus menggali hal-hal yang baru untuk menambah wawasan dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalir. Amin. Ya baik, terima kasih Bang Zuhri Mitra JC, terima kasih banyak. Akhir kata tentunya Bobby Khalid pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.